Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulullah. Puji dan syukur alhamdulillah rabbil alamin. Kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada bulan yang berbahagia ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini guna dan tujuan untuk melaksanakan kegiatan salat tarawih dan secara berjamaah yang insyaallah sebentar lagi akan kita laksanakan. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan serinya kita selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari yaumul nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kata-kata penghormatan kiranya kami kembangkan kepada protokol yang telah terdahulu. Selanjutnya mari kita masuk kepada topik pembahasan kita pada malam hari ini. Judul yang telah ditetapkan adalah amalan di usia senja. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usia senja merupakan fase kehidupan yang penuh berkah jika dijalani dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dan hadis banyak memberikan tuntunan bagi orang-orang yang sudah memasuki usia tua agar istiqomah dalam ibadah dan menjadi tauladan bagi generasi berikutnya. Dalam agama kita, agama Islam, amalan di ujung usia juga mengharuskan kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kekuatan spiritual, sehingga mengharuskan kita untuk mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Karena rata-rata umur umat hari ini adalah di antara 60 tahun sampai 70 tahun saja. Apa dalilnya? Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "A'malu ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqallahum ma yakunu zalik." Artinya Bapak Ibu, dan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini yang berasal dari hadis sabda Nabi ini artinya usia umatku, usia kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berkisar di antara 60 hingga 70 tahun saja, dan hanya sedikit yang melewati usia tersebut. Kalau ada bapak-bapak kita ambil usia paling sedikit usia 60 tahun, sekarang umur kita 59 tahun 10 bulan, berarti jatah kita cuma 2 bulan lagi. Tapi kalau kita ambil batas maksimal 70 tahun, masih ada kesempatan kita 10 tahun 2 bulan untuk beribadah. Tapi ingat, sedikit yang sampai ke umur 70 tahun. Maka hadis ini mengingatkan kepada kita tentang singkatnya kehidupan dunia dan pentingnya memanfaatkan waktu untuk sebaik-baiknya.
Usia yang pendek seharusnya memotivasi kita untuk lebih giat beribadah, lebih giat berbuat baik, dan mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Apa itu kehidupan yang sebenarnya? Yakni kehidupan yang kekal abadi, yakni akhirat kelak. Maka ada umur yang panjang yang diberkahi adalah yang diisi dengan ketaatan dan amal saleh, bukan sekedar lamanya usia. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, ada beberapa amalan yang telah diajarkan oleh Rasul yang mulia ketika sudah memasuki usia senja. Di antaranya yang pertama yang akan kita ambil adalah memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar. Itu yang pertama. Anak-anak kami catat, amalan yang pertama yang seharusnya diperbanyak ketika sudah memasuki usia senja, memperbanyak zikir dan memperbanyak istighfar. Memperbanyak zikir dan memperbanyak istighfar adalah salah satu amalan utama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita sudah memasuki yang namanya usia senja. Karena ada firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-41, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, "Uzkurullah," ingatlah Allah, "Zikran katsira," sebanyak-banyaknya. Usia tua adalah waktu yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar. Rasulullah SAW mencontohkan sebagai amalan yang tak boleh ditinggalkan. Ada hadis riwayat dari Abu Hurairah juga, bahwasanya ini langsung Abu Hurairah langsung dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Wallah, innani la astaghfirullah." Demi Allah, sesungguhnya aku pasti memohon ampun kepada Allah. Wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada Allah. Fil yaumi aksaru min sab'ina marrah. Berapa kali Nabi SAW bertaubat dan meminta ampun kepada Allah? Dalam satu hari saja tidak kurang dari 70 kali. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Dan Imam Al-Bukhari adalah riwayat yang paling kuat, jarang dapat illat dalam periwayatannya. Nabi SAW adalah manusia yang maksum. Maksudnya maksum ini adalah Nabi ini terpelihara dari dosa. Beliau tetap memperbanyak istighfar. Nabi tetap memperbanyak zikir kepada Allah. Apa maksudnya? Ini sebagai bentuk keteladanan kepada kita. Hal ini menunjukkan bahwa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk orang-orang yang berdosa saja, tetapi juga sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu kita perbanyak ketika sudah memasuki usia senja adalah meningkatkan ibadah salat dan qiyamul lail. Yang kedua, mereka atau kita yang akan memasuki usia senja, lebih baik kita memperbanyak melakukan ibadah salat, baik itu salat wajib, apalagi salat sunnah. Nabi pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu,
Nabi bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lis-sayyi'at wa minhatun 'anil ismi." Apa artinya? Nabi mengatakan seperti ini, demi Allah, tetaplah kalian menjaga sholat malam, karena ia adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, mencegah kesalahan, dan mengusir penyakit dari tubuh kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Hadis ini menegaskan bahwa sholat malam yang ibu lakukan, sholat malam yang bapak lakukan, merupakan sebuah amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pada zaman sekarang kita sangat jauh cara untuk mendekatkan diri, salah satunya berbanyak qiyamul lail, karena dia akan menghapus kesalahan dan menjauhkan diri dari maksiat. Dua, yang ketiga, ketika kita sudah memasuki usia senja adalah berbanyak membaca dan mengajarkan Al-Quran. Berbanyak membaca dan mengajarkan Al-Quran. Membaca Al-Quran memberikan ketenangan di mana hati kita tenang, dan mengajarkan kepada orang lain adalah salah satu amal yang pahalanya terus mengalir jika ibu membaca, mengajarkan ayat-ayat pendek juz amma kepada anak ibu. Ibu perantaranya, anak-anak ibu hafal selama anak-anak ibu itu terus membaca surah-surah pendek yang ibu ajarkan ketika kita tak ada, maka ketika mereka masih membaca ayat-ayat pendek tersebut, amalan mereka itu pahalanya akan terus mengalir kepada siapa yang mengajarkannya. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mungkin tak ada kita yang tak kenal lagi dengan Utsman bin Affan. Utsman meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Sebaik-baik kalian yang hidup, sebaik-baik umat muslim yang ada adalah umat muslim yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini menegaskan bahwa orang terbaik di antara kita, orang terbaik di antara umat Islam ini adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Khairukum, sebaik-baik kalian, menunjukkan tingginya derajat yang berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya, baik memahaminya, baik mengamalkannya, dan maupun menyebarkan ilmu yang ada dalam Al-Quran. Ingat kaum muslimin, iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Al-Quran yang kita baca selama di dunia ini syafi'an li ashabi, kelak dia akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya ini ada tugas kepada penceramah, bahwasanya penceramah itu diwajibkan memberikan pertanyaan kepada anak-anak, satu laki-laki, satu perempuan. Sekarang kita masuk pertanyaan. Dengar, judul kita pada malam hari ini adalah amalan di usia senja. Pertanyaan dari kami adalah, apa amalan-amalan di usia senja yang pertama yang Ustaz Berbanyak baca, berbanyak beristighfar. Satu lagi.
Dia ada dua. Zikir. Ulang lagi, coba ulang. Memperbanyak baca istighfar, zikir. Iya, bagus. Langsung dikasih. Ini untuk ya? Iya. Bagus, pertanyaannya dijawab dengan bagus. Amalan yang seharusnya diperbanyak ketika sudah memasuki usia senja itu yang pertama pembahasan kita adalah memperbanyak zikir dan istighfar. Itu yang pertama. Pertanyaan selanjutnya, sebaik-baik umat Islam, sebaik-baik orang yang beriman adalah orang yang titik-titik dan titik-titik. Iya, ini yang perempuan lagi kan? Satu laki-laki, satu perempuan. Kayaknya tidak ada. Kita ganti pertanyaannya untuk anak tertinggi yang perempuan. Pertanyaan yang ketiga, yang selanjutnya, sebutkan yang ketiga yang perlu kita perbanyak ketika sudah memasuki usia senja. Dia ada tiga tadi, satu sudah dijawab, yang kedua, yang ketiga. Ayo, ada ya? Yang ketiga. Memperbanyak ibadah di wajib Allah. Kayaknya kurang beruntung. Yang ketiga ya. Yang ketiga. Dia cuma tiga tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga. Nah, coba. Ya boleh. Ya, bagus. Jawabannya memperbanyak membaca Al-Quran. Ya. Itu saja dari kami selaku pengisi tausiah Ramadan pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bisa berguna bagi semua untuk menjalani kehidupan ini dan di akhirat nanti. Amin. Ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.